Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya dikasih link ya oleh anak saya. Kelihatannya dia merasa penting. Bisnis.com, utang numpuk ribuan triliun, BPK takut pemerintah tak sanggup bayar. Ini ditulis oleh Jafri Prabu Prakoso. Saya bacakan ya, ini penting ya. Sebenarnya saya sudah tahu bahwa dari peneliti yang ada di Bravo Radio itu, peneliti Pak siapa sih, Pak Gede, siapa yang dari Universitas Bung Karno itu loh. Dia bilang utang pemerintah itu bunganya sudah begitu besar dan untuk membayarnya itu harus dengan utang. Jadi judul dari sudah saya muat juga di channel Pesantren Ojo Lali, gali lubang tutup jurang. Jadi untuk menutupi jurang yang menganga lebar itu utang itu dengan menggali lubang. Jadi untuk bayar bunga hutang aja dengan hutang lagi. Ini mengerikan. Dan ini Ketua BPK, kita bacakan ya, bisnis.com Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyoroti tren penambahan utang pemerintah pusat. Ketua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Agung Firman Sampurna, mengungkapkan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto PDB dan penerimaan utang, sehingga katanya memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. Jelas Agung Firman dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 22 Juni 2021. Jadi ini diungkapkan resmi di rapat paripurna ya, Dewan Perwakilan Pusat RI. Kita nggak tahu respon dari anggota DPR itu apa. Ini situasi berbahaya yang diungkapkan oleh Ketua BPK, resmi diungkapkan di depan anggota DPR dalam rapat paripurna. Jadi semua anggota DPR hadir, semua fraksi hadir, dan lengkap mereka tahu permasalahan terakhir dari bahaya hutang yang sekarang ada di depan mata. Dari data Kemenq, utang pemerintah pada tahun 2020 mencapai 6.74,56 triliun, 6.074,56 triliun, naik signifikan dibanding posisi 4.778 triliun pada akhir 2019. Menurut Agung, pandemi COVID-19 memang telah meningkatkan defisit utang dan sisa lebih penggunaan anggaran silpa yang berdampak pada pengelolaan fiskal. Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan Undang-Undang Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah, tambah Agung. Dia mengungkapkan indikator kerentanan utang pada tahun 2020 telah melewati batas yang direkomendasikan IMF. Rasio debt relief Indonesia mencapai 46,77%, sementara rentang IMF sebesar 25-35%. Kemudian rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang mencapai 19,6% telah melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 sampai 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7 sampai 10%. Ini hutang ini berbahaya ya, hutang berbahaya. Menurut Rasulullah itu kita harus berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni aku berlindung, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jeratan hutang dan dikuasai oleh laki-laki, oleh orang yang memberikan hutang itu. Adapun rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi
IDR sebesar 92 sampai 167% dan rekomendasi IMF 90 sampai 120%. BPK juga mencatat indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 yang sebesar 4,27% juga melampaui batas yang direkomendasikan. The Institute Standard of Supreme Audit Institution 5411 debt indicators yaitu di bawah 0%. Ya. Ini saya hanya membacakan, saya nggak ngerti istilah-istilah ekonomi itu, tetapi situasi sudah berbahaya menurut para ahli yang independen, yang jujur, yang selalu menjaga jarak dan kekuasaan dan memberikan membuka analisanya di atas meja dan juga di depan publik secara langsung melalui YouTube maupun melalui YouTube utamanya. Jadi bahayanya adalah bunga utang itu begitu besar yang harus dibayar tahun ini misalnya, tapi cara membayarnya dengan berhutang lagi. Dan efek politiknya tentu kita tidak bisa menentukan arah perjalanan bangsa kita dengan merdeka yang berbasis pada kepentingan rakyat banyak. Tapi kalau berbasis pada kepentingan oligarki dan juga kepentingan sekelompok tertentu, tentu itu sudah benar arahnya, tetapi tidak benar menurut konstitusi kita. Yang harus mengendaki seluruh kekayaan alam ini untuk sebesar kemakmuran rakyat. Dan itu adalah tanggung jawab konstitusi dari pemerintah. Dan tampaknya pemerintah berada di ambang bahaya. Saya Yudi Pramuko, tuang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.